Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mohon maaf di Jalan Riau macet, nggak bergerak karena mungkin ada sidang dan ada demo gitu. Jadi macet hampir ya nggak bergerak gitu. Sehingga alhamdulillah saya punya kesempatan untuk belok ke kanan itu. Jadi menghindari macet total itu. Kita memang dalam pertemuan kali ini belum melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-Fatihah ya. Karena ingin memanfaatkan walaupun sudah lewat juga bulan Syawalnya, tapi kita ingin memanfaatkan, masih tetap ingin memanfaatkan momentum bulan Syawal ya. Ada satu pertanyaan yang pernah diajukan orang pada saya. Kenapa kalau di bulan Syawal kita biasa menyelenggarakan acara halal bihalal, yang pada intinya dalam acara itu kita saling memaafkan ya. Di masa pandemi ini ya memang tidak semarak seperti biasanya gitu, tapi di WA itu menyebar itu ya, ucapan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Pertama mungkin kita masih ingat pada waktu kita membahas tentang 3 tiket yang harus kita miliki untuk bisa masuk surga. Itu salah satu di antaranya adalah ampunan Allah. Tanpa ampunan mustahil seorang bisa langsung masuk surga tanpa mampir di neraka. Itulah sebabnya ketika Allah berbicara tentang surga di Quran itu selalu diakhiri dengan wa kana Allahu ghafuran rahima atau innallaha ghafurur rahim. Bahkan lebih jelas lagi di Quran surat Fussilat 32 itu Allah menyatakan nuzulam min ghafurir rahim. Surga itu adalah anugerah dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tanpa ampunan dan kasih sayang Allah, tidak mungkin seorang manusia bisa masuk surga. Nah, untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu ada 6 peluang yang Allah berikan pada kita itu. Ya. Yang pertama, ya dengan kita bertobat pada Allah. Asal tobat kita itu memenuhi syarat tobat nasuha, At-Tahrim ayat 6, dengan sekian kriterianya, maka yakin dosa kita akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, ampunan juga bisa kita peroleh dari Allah dengan diterimanya ibadah-ibadah pokok kita, sholat, saum, ibadah umroh, haji. Itu yang di dalam hadis dinyatakan kalau ibadah-ibadah ini diterima, Allah berkenan untuk mengampuni dosa seseorang. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melakukan ibadah saum Ramadan dengan dasar iman dan hanya mengharapkan ridha Allah, maka
Allah berkenan untuk mengampuni seluruh dosa yang pernah dia perbuat sebelumnya. Bahkan dalam ibadah haji itu bukan hanya ampunan ya. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga gitu. Jadi peluang yang kedua untuk mendapat ampunan itu dengan diterimanya ibadah seseorang. Peluang yang ketiga yaitu dengan doa orang-orang yang soleh, terutama sekali anak soleh. Jadi doa orang lain itu ya. Misalnya ada orang lain mendoakan kita agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua doa orang yang soleh pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama anak yang soleh. Peluang yang keempat itu ampunan Allah itu juga bisa diperoleh nanti dengan doa Rasulullah SAW di akhirat. Jadi di akhirat itu tidak ada seorang pun yang punya hak untuk berdoa. Sebenarnya bukan hanya di akhirat. Sejak kita sakratul maut sudah nggak bisa lagi kita berdoa. Gitu. Paling tadi didoakan oleh orang yang masih hidup di dunia itu. Nah di akhirat itu hanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berdoa. Maka beliau manfaatkan kesempatan itu dengan memohon pada Allah agar Allah berkenan meringankan dosa umatnya. Nah permohonan Rasulullah kepada Allah agar umatnya itu diringankan dosanya, diampuni dosanya. Nah itulah yang dikenal dengan syafaat. Jadi syafaat itu bukan Rasul menolong kita, Rasul nggak bisa menolong kita. Tetapi manzal ladzi yasfa'u indahu illa biizni. Al-Baqarah 255 itu. Jadi syafaat itu Rasul diberi kesempatan untuk berdoa dan beliau pergunakan untuk memohon ampunan. Ini yang keempat. Yang kelima, jadi banyak ini ya, lumayan ini Allah memberikan peluang itu ya untuk kita bisa memperoleh ampunan Allah. Yang kelima, ya Allah saja ingin mengampuni. Jadi hak Allah untuk mengampuni seseorang mukmin itu. Ini bisa kita lihat di An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni orang yang mati dalam kemusyrikan, mati dalam kekafiran. Tapi Allah Maha Kuasa untuk mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dari orang-orang mukmin. Jadi katakanlah begini, misalnya ini, ada seorang di akhirat itu sudah ditetapkan oleh Allah, misalnya kalau dihisab itu dia harus mampir di neraka. Tapi Allah ingin mengampuni, itu hak Allah, sehingga akhirnya dia masuk surga itu. Ya. Itu yang kelima. Yang keenam, dosa juga bisa diampuni, dihapus ya. Dosa itu dengan beratnya amal ibadah seseorang. Jadi kalau misalnya dosa seseorang itu ketika ditimbang beratnya itu 50 kilo gitu, misal ini ya. Sementara ibadahnya itu 50 kilo lebih 1 gram gitu. Nah itu dosa 50 kilo itu hapus, seolah-olah diampuni gitu. Nah, itu jadi fama man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isatir radiyah. Paling tidak sementara ini ada 6 ini yang bisa saya simpulkan gitu ya. 6 peluang kita untuk bisa memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira aman ya? Aman lah jika namanya itu, jika nama itu. Nah, sekarang
berbicara tentang dosa, ada dua jenis dosa manusia, ya. Yang dinyatakan Allah di Quran surat Al-Imran 135. Yaitu yang pertama, dosa menzolimi diri sendiri, dan yang kedua dosa fahisah. Wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum. Yang dimaksud dengan dosa menzolimi diri sendiri, itu dari istilahnya saja sudah jelas, ya. Yaitu perbuatan dosa seseorang mukmin kepada Allah karena melanggar aturan Allah, yang rugi hanya diri dia. Tidak ada pihak lain yang dirugikan oleh perbuatan dosanya itu. Makanya ketika Adam dan Hawa melanggar aturan Allah, memakan buah khuldi, lalu mereka berdua sadar, mereka pun kemudian bertaubat pada Allah dengan menyatakan Rabbana zolamna anfusana. Al-A'raf ayat 23. Ya Allah, sungguh kami telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri, ya. Ini masuk ke dalam kategori dosa menzalimi diri sendiri. Tidak ada yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Lagi pula pada waktu itu keturunan Adam belum lahir. Mereka baru berdua. Dan Islam tidak mengenal istilah dosa waris. Nggak ada dosa waris dalam Islam. Yang makan buah khuldi siapa? Adam dan Hawa. Saya boro-boro ngadahar ninggalin lagi henteu. Jadi tolong nanti Bapak Ibu jangan bertanya pada saya ari buah khuldi bentukna kawas kumaha, rasana kawas kumaha. Oh, itu apal saya. Jadi bagaimana mungkin saya harus ikut berdosa untuk perbuatan yang tidak pernah saya lakukan gitu. Dalam Islam tidak ada itu. Tidak ada hukum karma. Sering di masyarakat ada istilah itu, ya. Ini hukum karma itu. Gara-gara orang tuanya dulu gini, sekarang anaknya jadi begitu gitu. Oh, enggak ada itu. Tapi banyak kejadian di masyarakat orang tuanya begitu, anaknya jadi gitu di sarua. Iya, karena anak itu hidup di lingkungan orang tua nu kitu. Jadi tidak terdidik benar gitu, sehingga terdidiknya jadi gitu deh gitu. Coba kalau anak itu kemudian sejak kecil dipelihara oleh ibu, dididik oleh ibu, insya Allah jadi anak soleh. Tidak ada hukum karma dalam Islam. Maka termasuklah dosa menzalimi diri sendiri itu, dosa seseorang misalnya dengan sengaja meninggalkan kewajiban sholat, kewajiban saum, kewajiban umrah, kewajiban haji. Siapa yang rugi? Ya dia. Masa tetangga kita tidak sholat lalu kita harus menanggung dosa gitu. Kan itu, ya. Nah, proses tobat untuk dosa jenis yang pertama ini mudah, Pak. Tinggal, bukan mudah dalam arti ini, lebih mudah lah dibanding jenis dosa yang kedua. Tinggal dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tobatnya memenuhi syarat tobat nasuha, pasti diampuni. Berapapun dosa dia. Sekian puluh tahun misalnya dia gak pernah sholat, dia taubat, habis sudah dosa itu. Dan semua ulama sepakat, semua ulama, termasuk mazhab 4 itu, bahwa kalau ibadah saum Ramadan seseorang diterima, untuk jenis dosa yang pertama ini hapus. Sesuai dengan janji Allah di dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, itu enggak ada perbedaan di antara para ulama dalam hal ini. Yang berat justru jenis dosa yang kedua, dosa fahisah. Apa dosa fahisah itu? Dosa seseorang mukmin kepada Allah karena melanggar aturan Allah, yang rugi bukan hanya diri dia, tapi ada pihak lain juga yang ikut dirugikan. Jadi zalimun li nafsih wa zalimun li ghairi. Dia menzalimi diri sendiri dan menzalimi batur. Sayangnya justru jenis dosa kedua ini yang paling banyak. Mencuri, merampok, korupsi, menipu, membunuh, menggunjing, memfitnah,
Oh, ya. Berzina, ini masuk dosa fahisah ini. Orang mencuri, dia rugi nggak? Rugi, karena sudah melanggar aturan Allah, berdosa. Ada nggak pihak lain yang dirugikan? Ada, yang hartanya dia curi. Proses tobatnya ini lebih berat, Pak. Dia nggak bisa hanya dengan memohon ampun pada Allah. Nggak bisa dalam prinsip Islam, misalnya seorang menzolimi orang lain, menyakiti perasaan tetangganya, saudaranya, suaminya, istri, orang tuanya. Lalu dia tidak meminta maaf atau tidak mengembalikan hak orang lain itu kepada yang pemiliknya itu. Cuman dia malam-malam bangun, lalu tahajud, lalu sambil menangis dia bertaubat, ya Allah ampunilah dosa saya, tadi pagi saya telah menzolimi seseorang. Kira-kira kalau saya boleh bahasakan, Allah akan menyatakan, silahkan kamu selesaikan dulu urusan kamu dengan orang yang kamu zolimi itu. Kembalikan haknya kalau ada urusan hak itu. Minta maaf. Kalau sudah selesai silahkan kalau mau bertobat. Jadi begitu luar biasa Allah hargai hak manusia. Dan kebanyakan para ulama berkeyakinan jika ibadah saum Ramadan seseorang diterima, dosa jenis yang pertama tadi jelas dihapus, sedangkan dosa yang jenis kedua ini betul akan dihapus oleh Allah tanpa dia harus bertobat lagi pada Allah. Kan kalau tobat itu seseorang dia minta maaf dulu kalau untuk dosa fahisah. Setelah dia minta maaf, baru dia bisa bertobat pada Allah. Belum tentu ketika dia sudah dimaafkan itu Allah mau mengampuni. Tapi kalau ibadah saum Ramadan seseorang, setelah dia dimaafkan, itu nggak perlu lagi dia tobat, pasti sudah dihapus dengan diterimanya ibadah saum Ramadan. Karena Pak, kebanyakan kita itu bermazhab Syafi'i, ya, para ulama di kita itu yang berkeyakinan dengan pandangan semacam ini, maka itulah sebabnya kenapa kemudian kita biasa menyelenggarakan acara halal bihalal itu. Ya, harapannya adalah dengan diterimanya ibadah saum Ramadan kita itu mudah-mudahan dosa menzolimi diri sudah dihapus, sedangkan dosa fahisah ya segera akan dihapus setelah kita saling memaafkan. Ya jelas ya itu ya kenapa di bulan Syawal mani rariweuh gitu orang berhalal bihalal gitu. Hari halal bihalal teh naon atunya? Ya pokoknya mah gitulah. Saling memaafkan da. Jika bahasa Arab tapi orang Arabnya cenah teu ngartieun itu naon maksudna halal bihalal itu, tapi ya anu penting mah gitulah. Saling maafkan. Karena itu saya sejak dulu mendukung acara ini, Pak, untuk diselenggarakan. Walaupun saya punya catatan. Saya perhatikan dari dulu, Pak, acara ini ya gitu-gitu ya kayaknya, Pak. Biasanya dibuka oleh MC, lalu nanti ada pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu ada sari tilawah, terus sambutan itu ketua panitia. Setelah itu kemudian sambutan dari unsur pimpinan. Kalau di perusahaan dari dirut misalnya, dari masyarakat dari Pak RW, Pak Lurah, itu Pak Camat atau wali kota atau siapa gitu. Setelah itu nanti ada ceramah halal bihalal, ulah dilatih setengah jam ya, itu ya. Nanti sebab nanti setelah itu ada lontong kari. Itu agak jadi rumus itu mah lontong kari itu teh kumaha itu teh unggal-unggal lamun halal bihalal lontong kari begitu kan. Nah, karena itu ceramah jangan lama-lama, tutup oleh doa sebelum lontong kari. Nah, itu unsur pimpinan itu biasanya berdiri di depan, Pak. Lalu beramai-ramailah orang ngantri untuk sasalaman. Kalau di perusahaan-perusahaan besar atau di pemerintahan itu ya, itu panjang itu antriannya teh. Da sieun teu ka absen teh bahaya itu lamun
Itu ya. Nah, dan karena panjang nggak sempat ngomong nanaon. Paling ya minal aidin wal faizin ya 00 ya 00 lah gitu. Sebab kalau lama-lama tuh ngobrol itu yang di belakang ribut itu yo ya kalau memang di antara mereka yang sasalaman itu tidak ada dosa fahisah, ya sudah nggak apa-apa. Tidak naon tuh sasalaman gitu ngomong nanaon gitu tidak naon. Tidak har lontong kari ge, ya tidak naon itu. Tapi kalau memang ada dosa fahisah di antara mereka itu, ada dosa di antara yang sasalaman itu, nggak bisa selesai hanya dengan sasalaman. Mohon maaf lahir batin. Apa kesalahan saudara? Saya minta maaf. Ya naon dosa saudara? Ya nggak tahu lah. Ini mah bisi ayah yang saya lakukan tidak sengaja. Tidak usah minta maaf. Dan kalau tidak sengaja mah tidak dosa. Dosa itu perbuatan yang sengaja dilakukan. Kalau tidak sengaja mah tidak dosa. Makanya saya kadang-kadang suka ingin ketawa juga kalau dengar orang dalam sambutan itu mengatakan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, baik kesalahan saya yang disengaja maupun yang tidak disengaja gitu. Berlebihan sebenarnya itu ya, tapi tidak naon keur basa-basi mah. Sebenarnya bukan dosa kalau tidak sengaja mah. Apalagi ada yang menambahkan ini, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang terasa maupun yang tidak terasa. Naon itu? Piraku aya dosa teu karasa-rasa acan. Jol dosa gitu. Yang namanya dosa itu harus terasa, harus disengaja. Sekarang misalnya seorang istri mengatakan pada suaminya, "Kang, seumur hidup saya belum pernah ketemu laki-laki segagah Akang." Kata si istri kepada suaminya. Niat si istri ingin menyenangkan hati si suami. Karena setahu si istri belum pernah ada seorang pun yang memuji suaminya. Peperihan lah gitunya. Memuji atau pamajikanana memuji gitu. Di luar dugaan si istri, suaminya marah. Kenapa marah? Dan sadar mainnya tegagah-gagah acan. Ya pasti pamajikan keur ngalelewe ya. Ambeklah si salaki itu. Sekarang pertanyaan saya, si istri berdosa tidak? Masa si istri berdosa padahal niatnya itu ingin menyenangkan hati suami? Bila aku jadi dosa gitu. Innamal amalu binni. Amal perbuatan itu tergantung pada niat. Niat dia ingin menyenangkan hati suaminya, enggak ngira kalau suaminya bakal marah. Tidak dosa itu. Kecuali kalau si istrinya tuh besoknya mengulang lagi gitu. Dan salakina ambek deui, itu baru dosa. Geus puguh kan kamari ge geus ambek, make diulang deui itu. Ya. Jadi kalau memang tidak sengaja enggak perlu minta maaf sebenarnya. Tapi kalau memang ada yang disengaja harus jelas. Sekarang gini, saya mau jual HP ini, Pak. Saya mau jual HP ini, lalu ada yang mau beli. Nah tentu yang mau beli akan bertanya, merek naon? Saya jelaskan mereknya. Itu second kan? Second. Kumaha kondisinya? Saya jelaskan itu kondisinya. Ada cacat itu di luarnya. Aya seutik kita belah dia gitu kan. Rek dijual sabaraha? Sakitu mahal teuing kata yang beli. Mahal teuing second harus gitu. Nah, wani sabaraha tuh? Sakitulah. Akhirnya ramai kita tawar-menawar itu sampai cocok kan. Apakah tidak jadi membeli dia? Terjadi mahal teuing geus goreng dia itu mah. Atau dia jadi kan sepakat. Oke lah kalau gitu saya beli kalau harganya sakitu. Terjadilah akad jual beli. Terjadi ijab kabul kan itu. Dalam Islam memang setiap hubungan hablum minan nas harus dengan ijab kabul yang jelas. Saya minjam uang. Sabaraha? Harus jelas kan sabaraha. Terus ilaha dipulang ke nana. Harus jelas. Bahkan kata Al-Quran, catat.
Catat itu, bisa hilapan kayak pernah nganjuk. Hadirkan 2 orang saksi, 2 saksi tanda tangan. Nah itu ya, harus jelas itu. Menikah, harus jelas akadnya. Kata si wali, saya nikahkan saudara kepada Siti Fatimah, putri kandung saya. Putri kandung Bapak, betul? Betul. Nya bisi putri kandung batur. Ari putri kandung batur kunaon gitu? Ya sebutkan putri kandung saha. Putri kandung Pak Anu misalnya gitu. Jadi harus jelas putri kandung saha. Dengan mas kawin, nah pakai mas kawinnya disebut dalam akad, ya sabaraha 100 gram emas, 100 gram emas, mas naon, mas murni atau swasta, mas murni sebut ke 100 gram emas murni, rek dibayar kontan atau dicicil, bayar kontan timah. Sabralila 12 tahun, sebutkan dengan mas kawin, mas murni 100 gram, mas murni dicicil selama 12 tahun. Nah, tinggal si calon mempelai pria sekarang mempertimbangkan, menerima enggak? Mahal teuing atau 100 gram atau terjadi, ya udah terjadi. Tapi kalau misalnya si calon mempelai pria mengatakan, terimalah sakitu mah sok teu naon, terima saya menikah dengan Siti Fatimah putri kandung Bapak dengan mas kawin 100 gram emas murni dicicil selama 12 tahun. Jelas kan? Jadi ketika nanti seorang atau ibu atau bapak meminta maaf, saya minta maaf. Apa kesalahan saudara? Masa harus saya jelaskan? Jelaskan. Nanti saya akan pertimbangkan apakah saya mau memaafkan atau tidak. Ini maaf ya, mungkin terlalu pribadi. Saya kalau misalnya hari raya atau kapanpun saja istri saya, anak saya minta maaf, saya tanya, ayah saya minta maaf, apa dosa kamu? Naonnya, naon. Rasanya mah enggak ada, ya sudah, enggak usah minta maaf. Kalau ada, jelaskan apa kesalahannya. Nanti saya akan mempertimbangkan mau memaafkan atau tidak. Karena bisa terjadi begini. Ini tadi yang saya salaman, halal bihalal. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin, 0000. Alhamdulillah, kata yang minta maaf itu. Ayah naon itu, kata yang memaafkan itu. Ya, Bapak masih ingat gak Pak, kata yang minta maaf itu, peristiwa 10 tahun yang lalu. Peristiwa yang mana itu ya? Itu yang fitnah tentang diri Bapak itu. Oh itu, gak mungkin saya lupakan itu saudara. Asal saudara tahu ya, gara-gara fitnah itu, yang paling pertama hancur itu rumah tangga saya. Istri saya percaya betul dengan fitnah itu. Langsung mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Entah bagaimana pengadilan menerima gugatan itu. Cerai saya. Anak dibawa oleh ibunya. Saya stres sampai dirawat saya teh. 4 bulan di Cisarua. Cisarua non itu. Di Cisarua ya. 4 bulan saya teh dirawat dirinya. Saya tidak kerja, akibatnya saya pun di PHK. Hancurlah karir saya. Sudah rumah tangga saya hancur, karir saya hancur. Sampai kondisi saya seperti sekarang ini. Karena itu selama 10 tahun ini enggak pernah saya berhenti dari berdoa kepada Allah. Terutama selesai sholat. Ya Allah, jangan sampai saya mati sebelum Engkau temukan saya dengan siapa penyebar fitnah itu. Dalam mun ayeuna aya dihareupeun lamun teu dicekek ku saya teh jelema. Kenapa saudara mengingatkan saya dengan peristiwa 10 tahun yang lalu? Ya Pak, kan tadi saya sudah minta maaf lahir batin
kita sudah sepakat 0-0 dan Bapak sudah memaafkan. Sebenarnya saya Pak penyebar fitnah 10 tahun lalu. Weh, sugan teh lain didinya teu bisa moal dihampura. Sudah lain kan. Setelah dia tahu itu dia belum tentu dia mau memaafkan. Ieu kunaon jadi ngaharulang kieu. jadi ingat itu ya kumaha urusannya jadi nak kieu. Nah, kenapa Islam membuat aturan seperti ini? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mempelajari syariat Islam, itu maqasidus syariah. Allah itu menurunkan ajaran Islam itu untuk dalam rangka mendidik, Pak. Agar rangka mendidik supaya manusia itu jangan sampai melanggar aturan Allah. Coba itu. Jadi ini orang nggak paham ya, banyak orang nggak paham syariat Islam. Misalnya gini, kenapa ya Islam tuh kok aturannya terlalu berat gitu ya, kejam. Pencuri potong tangan, perampok kalau dia perampok itu langsung potong tangan kanan dan kaki kiri menyilang gitu. Langsung 2 nana gitu. Membunuh kisos, bunuh lagi. Kalau pembunuhan yang disengaja dan keluarga yang terbunuh menuntut itu. Zina, dera 100 kali kalau dia gadis atau perjaka. Kalau dia muhsan, jadi misalnya janda atau duda atau bersatu suami istri, rajam sampai mati gitu. Dilempar batu gitu. Asa berat teuing itu teh. Bayangkan katanya kalau hukum Allah dilaksanakan, sapoe sabraha eta nu leungeunna diparotong itu. Para koruptor potong tangan. Jangan dibayangkan seperti itu, Pak. Kalau seandainya syariat Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan, jangan-jangan tidak ada lagi pencuri dan koruptor. Tidak ada lagi pezina. Saya pernah baca itu di statistik kejahatan di Saudi Arabia. Saudi Arabia kebetulan melaksanakan syariat Islam ya. Kasus pencurian yang pernah saya baca itu, selama 5 tahun kasus pencurian yang terjadi di Saudi Arabia yang dilakukan oleh orang Saudi Arabia itu hanya 4 kasus, Pak. Selama 5 tahun hanya 4 kasus pencurian. Kita jangan-jangan itu per 5 menit, Pak. Mikir orang 1000 kali untuk berani mencuri, leungit ya. Ketika ini tangan sudah hilang, mau apa dia? Mau menikah misalnya dia, Anda belum menikah, lalu dia mau melamar gadis orang, maka calon mertuanya akan mengatakan, Anda kan mantan pencuri. Ini nggak ada. Mau melamar kerja, perusahaannya akan mengatakan, Anda mantan pencuri kan. Nggak perlu dipenjara. Hidup dia sudah penjara semua. Berpikir orang 1000 kali untuk berani mencuri. Dan saya pernah merasakan itu dulu ya. Sekarang karena sudah banyak pendatang, jadi karena itu ya, banyak kejadian pencurian di Saudi Arabia itu oleh para pendatang yang belum memahami hukum Islam seperti itu. Dulu saya merasakan Bapak Ibu ya, kita lagi nuker uang, jangan dibayangkan seperti sekarang ini money changer itu punya toko kios sendiri yang tertutup dan sebagainya. Dulu mah seperti ginilah pakai meja gitu ya, tumpukeun teh duit dolar segala macam itu di meja itu. Kadang-kadang meja pendek, Pak. Tukar itu kan di pasar Seng dan di mana itu ya, di sekitar masjid itu. Terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti cenah haram, nggak boleh lagi tukar, nggak boleh lagi ada gerakan ini ya. Terus kumaha? Tutup kumaha nanti ngarah ulah hiber si duit teh. Tenan ditindihan ku batu dan sebagainya. Pergi aja dia mah. Pergi sholat, Pak. Tinggalkeun si duit teh.
Orang sekian banyak, Pak, siapa yang berani ngambil? Gak ada, Pak. Kita lagi beli misalnya di toko emas, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti katanya, tidak ada lagi jual beli. Boro-boro di kuncian, di kumaha. Ini temanya Pak. Ada orang berani, Pak. Jadi Allah tuh memang maha tahu, karena Allah lah yang menciptakan kita. Dia maha tahu bagaimana cara mendidik manusia untuk tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Sok ayeuna ieu mah contoh lah. Sekarang misalnya dilaksanakan hukum Islam gitu di Jawa Barat, di Bandung gitu. Ada seorang pezinah misalnya gitu. Lalu dihukum rajam gitu kan. Kan itu Al-Quran di surat An-Nur itu menyatakan sebaiknya diumumkan untuk disaksikan oleh manusia sebanyak-banyaknya. Maka diumumkan nanti itu ya, bahwa telah terjadi perzinahan antara si fulan dengan si fulan, si fulanah gitu. Dibuktikan di pengadilan bahwa mereka telah berzina karena mereka sudah dalam satu suami atau istri, janda atau duda misalnya, maka menurut hukum Islam mereka harus dirajam, lempar batu sampai mati gitu ya. Pelaksanaannya nanti pada tanggal sekian di lapangan Gasibu. Itu misalnya gitu kan itu. Hari Jumat jam 2 siang selesai sholat Jumat. Hadirilah beramai-ramai. Oh, orang pada hadir semua ramai-ramai. Lalu diliput oleh televisi, oleh berbagai media itu, diberitakan semua itu. Bagaimana si pezinah itu dilempari batu sampai meninggal itu. Kira-kira besok lusa masih ada nggak WTS berkeliaran, Pak? Habis, Pak. Habis. Jadi hukum Islam itu memang sifatnya mendidik, Pak. Mendidik manusia untuk berpikir 1000 kali. Maka sebegitu juga dalam soal maaf-memaafkan. Berpikir 1000 kali untuk berani menzalimi orang. Kenapa? Suatu saat orang itu akan tahu. Kapan dia akan tahu? Ketika orang itu ingin bertaubat. Kata Allah, silakan selesaikan dulu. Baru bisa bertaubat. Betapa enaknya gitu, betapa kacaunya kehidupan seperti sekarang ini, Pak. Kalau kita lihat di media sosial itu, fitnah berseliweran, Pak. Mungkin jangan-jangan kita juga ikut menyebarkan fitnah itu. Ya, fitnah sebarkan terus itu di share kemana-mana kan itu. Sementara yang menyebarkan fitnah sarewe. Sementara yang difitnah sudah hancur segala-galanya kan itu. Dan yang menyebarkan fitnah kemudian dia bertobat pada Allah, ya Allah ampunilah dosa saya sudah memfitnah si fulan, baik saya ampuni. Lalu gimana hak orang yang terzolimi, Pak? Allah Maha Adil, Pak. Jadi suatu saat si penyebar fitnah itu akan ketahui, dia akan datang untuk menemui orang yang difitnah untuk mengaku saya pelaku fitnah itu. Loh, kalau sekarang saya punya hubungan baik dengan seseorang, lalu suatu saat saya memfitnah dia, lalu kemudian saya mau bertobat, saya mengaku, maka dia akan balik membenci saya. Jadi kita nggak mau dibenci orang lain, enggak, ya jangan pernah memfitnah. Itu maksud Islam. Jadi kumaha tuh kalau sudah terjadi, nggak siap kita menghadapi resiko, nggak mau kita minta maaf, nggak mau kita mengembalikan hak orang itu, ya berarti tobat dia kepada Allah nggak gantung. Allah tidak akan mau mengampuni itu, nggak gantung taubat dia. Sampai kapan nggak gantung? Nah, ya sampai dia meminta maaf. Ya dia sudah meninggal atau orang itu juga sudah yang mudah meninggal, ya berarti nanti sampai akhirat, Pak. Di akhirat masuklah dia dalam kategori hadis Rasulullah SAW. Atadruna ma'wal muflis. Tahukah kalian siapa manusia yang paling bangkrut di akhirat nanti? Seorang yang mendengar pertanyaan ini dari Rasulullah dengan gegabah kemudian mengatakan yang paling bangkrut manusia yang nggak punya uang. Rasul pun tersenyum. Di akhirat apa perlunya uang? Masa orang mau menikmati surga kudu mayar? Piraku manusia mau disiksa di neraka kudu mayar? Sudah nggak ada uang lagi di akhirat.
Lalu siapa manusia paling bangkrut Rasulullah? Manusia paling bangkrut di akhirat itu manusia yang berbuat zalim pada orang lain, melakukan dosa fahisah. Dia tidak minta maaf, hak orang tidak dikembalikan.